Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsir, amma ba'd. Pemirsa Andalas TV yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga hari-hari Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian daripada itu, selawat dan salam kepada baginda Rasul senantiasa tertumpah, tercurah, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Urgensi Ramadan dalam Kehidupan. Para pemirsa sekalian, ibadah puasa sering kita kaitkan dengan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa bagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut kamu menjadi orang yang takwa. Takwa dalam arti sukses, pastilah semua orang menginginkannya. Tetapi hadirin sekalian, untuk mencapai kesuksesan tidaklah semudah membuka telapak tangan. Dalam kaitannya dengan ibadah puasa, setidak-tidaknya ada dua tinjauan yang bisa kita lihat untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang pertama, mari kita lihat dari amaliyah batiniah. Karena setiap amal pasti ada nilai batiniahnya atau amal batinnya. Bilakah ibadah Ramadan itu bisa kita lihat dari amal batiniahnya? Yang pertama, hadirin sekalian, adalah dari konsep niat. Setiap amal ibadah yang kita lakukan pasti diawali dengan niat. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis beliau, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu hendaklah dimulai dengan niat. Niat adalah mempunyai urgensi yang sangat luas dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan ketika kita berada di Ramadan maupun ketika kita sudah berada di luar Ramadan. Niat itu ada di dalam hati. Orang lain tidak tahu bagaimana kita melapaskannya, menyebutkannya. Bisikan hati kita itu mulai ketika kita mengikrarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan berpuasa, sampai nanti ketika kita berbuka ketika sore hari atau di waktu maghrib. Konsekuensi orang yang betul-betul melaksanakan niatnya, hadirin sekalian, adalah dia harus komitmen terhadap apa yang ia niatkan. Bila ia tidak komit terhadap niat yang ia lakukan, maka berarti niatnya tidak sempurna. Ketika niatnya tidak sempurna, maka berarti ibadahnya juga tidak akan sempurna. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita nilai niat yang kita ucapkan setiap hari ketika kita akan berpuasa. Adakah bisa kita pertahankan niat itu di dalam hati kita? Kemudian bagaimana sikap mental yang harus dibina dari niat tersebut? Niat di dalam hati, niat yang suci dan tulus, pastilah akan melahirkan kesuksesan sesuai dengan hajat kita melakukan ibadah puasa, yaitu memperoleh nilai takwa.
Sebab itu bapak-bapak dan hadirin sekalian, tidaklah pantas kalau ada orang yang mengotori niatnya dalam ibadah, setiap ibadahnya. Di antaranya orang berpuasa tetapi masih di dalam hatinya ada nilai dendam. Ada orang yang berpuasa tetapi di dalam hatinya ada riya. Ada orang yang berpuasa di dalam hatinya masih ada bakhil, hubud dunia, dan bermacam-macam sifat buruk lainnya. Maknanya bapak dan saudara sekalian, bahwa niatnya belum sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Sebab ia katakan dia beribadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang dia lakukan itu sudah dicampuri oleh penyakit-penyakit atau virus-virus yang bisa menghilangkan makna niatnya. Maka ketika niat kita belum sempurna, belum bisa wujud dengan baik, maka tidak mungkin rasanya Allah akan berikan kepada kita predikat takwa tersebut. Ini dari unsur batiniah. Kemudian ada yang kedua dari unsur batiniah. Ketika orang berpuasa, ia sudah melapaskan niat di dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sadar secara batiniah bahwa ibadah yang ia lakukan itu, puasa yang ia lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ia berbuka dia katakan, ya untukmu ya Allah puasaku. Bagaimana doa ketika berbuka kita baca. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah menyebutkan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalas berapa besar pahalanya. Hadis qudsi ini memberikan penjelasan kepada kita, bapak dan saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini hendaklah benar-benar sesuai dengan niat kita. Karena setiap harinya, setiap saatnya nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lihat dan kita perhatikan. Kemudian dari segi lahiriahnya, ada suatu persoalan yang amat penting. Kita mulai menahan lapar dan dahaga. Mulai dari fajar hingga sampailah ketika kita berbuka. Makna yang ingin diperoleh dalam kehidupan kita, bapak dan saudara hadirin yang mulia, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita berbagi terhadap orang lain, merasakan kesulitan orang lain. Kita yang punya kemampuan hari ini, mungkin lebih punya harta, inilah kesempatan kita untuk bisa berbagi. Bukan hanya ketika Ramadan, tetapi kita diminta juga untuk berbagi sesudah Ramadan. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ini bapak dan saudara sekalian, mari kita koreksi dengan sebaik-baiknya. Niat puasa kita betul-betul lillahi ta'ala akan melahirkan komitmen kita terhadap ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, mari kita realisasikan bagaimana nilai ibadah yang kita lakukan ini secara lahiriah, menahan lapar dahaga, tapi menginginkan sebenarnya bagaimana nanti sesudah Ramadan dia bisa berefek positif bagi diri kita, bisa tahu dengan kesulitan orang lain, berbagi terhadap sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.